Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Anggun Puspitasari. Hari ini kita akan menginformasikan tentang KUA Kementerian Urusan Agama. Akhir-akhir ini dibisingkan dengan adanya pergantian kepala KUA, khususnya KUA yang terletak di Bambang Tengah, Kelurahan Mentaya, Kecamatan Kota Waringin Timur, Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Berikut cuplikannya. Kami penghulu Indonesia. Sebagai upaya menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas baik secara teknis maupun administrasi, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengadakan pembinaan Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Rabu 26 April 2018 Masehi. Penghulu bertarik. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Dr. Andes Haji Farbrin MA dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pembinaan terhadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sangatlah penting sebab mereka adalah aparatur sipil negara Kementerian Agama yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa pembuatan akta nikah dan juga kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu, mereka perlu mendapatkan pencerahan yang mampu memotivasi dalam meningkatkan kinerja dan tata laksana dalam menjalankan pelayanan. Saat ini memang terutama kawan-kawan kita di KUA supaya KUA ini memang harus selalu mendapatkan keterangan karena berbagai macam tuntutan layanan kepada masyarakat semakin memerlukan perhatian khusus dari kawan-kawan di KUA. Salah satu di antaranya sekarang KUA itu bukan hanya tempat orang menghalal penjara, tetapi berubah dengan tempat informasi tentang perhatian juga. Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Ahmad Sawiti MHI, menghimbau kepada seluruh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus betul-betul mengacu pada undang-undang yang berlaku dan menjunjung tinggi 5 budaya kerja Kementerian Agama dengan didasari kearifan lokal masyarakat di tempat Kepala Kantor Urusan Agama memberikan pelayanan. Kalau dasar hukumnya itu punya kita yang lebih kuat. Ini kan dalam undang-undang. Jadi kita tidak perlu ragu kalau ada orang menanyakan baik itu kepolisian, kejaksaan, kita akan dilakukan tindakan seperti ini. Kita berdasarkan undang-undang. Kami ikatkan jadi bersama ridho. Demikian liputan yang berhasil dihimpun tim Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Adapun kandidat pada tahun ini berjumlah 3 orang. Pertama, Rahman Wahid Santoso yang pada saat ini menjabat sebagai staf di kantor KUA. Dan yang kedua, Muhammad Fernanda Hadianor yang saat ini menjabat sebagai bendahara umum. Yang terakhir, yaitu Rahimin yang saat ini menjabat sebagai staf kasih. Berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita diberi kesehatan dan dapat berkumpul pada acara debat kandidat calon kepala KUA di Bambang Tengah, Kelurahan Mentaya, Kecamatan Kota Waringin Timur, Kota Sampit, Kalimantan Tengah tahun 2020 tahun 2021. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu atas kehadirannya, sehingga acara pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. Adapun acara pada hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Sambutan-sambutan, 3. Pembacaan tata tertib, 4. Penyampaian visi misi masing-masing kandidat, 5. Penutup. Acara debat kandidat hari ini kita mulai. Marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sambutan dari Bapak Kepala KUA terdahulu, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak Sekdes, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya Kepala Kantor Urusan Agama. Ini adalah pembacaan tata tertib debat kandidat. Yang pertama, dilarang melakukan intimidasi dan intervensi, dilarang merokok, dilarang tidur, dan dilarang membuat gaduh. Selanjutnya, penyampaian visi dan misi kepada calon kepala KUA atas nama Rahman Wahid Santoso, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Wahid Santoso. Di sini saya akan menyampaikan beberapa visi dan misi saya apabila terpilih menjadi ketua KUA. Visi dan misi tersebut berupa terwujudnya masyarakat yang islami, berakhlakul karimah, dan tercapainya layanan prima berbasis pada peraturan perundang-undangan, nilai ketakwaan, dan akhlak mulia. Adapun misi dari KUA Pabelan tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah: yang pertama, meningkatkan layanan khusus dan bimbingan nikah dan rujuk. Yang kedua, meningkatkan layanan khusus dan bimbingan terhadap zakat, infak, dan sodakoh, yang mana bisa kita singkat dengan sebutan JIS. Itu adalah singkatan dari zakat, infak, dan sodakoh. Dan juga tidak lupa wakaf. Selanjutnya, yang nomor 3, meningkatkan layanan khusus dan bimbingan ke masjid dan kerukunan umat beragama. Yang keempat, meningkatkan layanan khusus dan bimbingan untuk keluarga sakinah dan ibadah sosial yang disebut dengan IPSOS. Yang kelima, memberikan informasi tentang haji dan meningkatkan layanan dan manasik haji. Selanjutnya, meningkatkan layanan khusus dan bimbingan pontren atau madin, pontren dan madin, TK atau TP Al-Quran, dan KMTQ-an. Selanjutnya, kami akan meningkatkan layanan khusus dan bimbingan lintas sektoral dan kemitraan umat beragama lainnya. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi keterlaksanaan. Itulah visi dan misi ketika saya terpilih menjadi ketua KUA Pabelan, itu 2020 dan 2024. Di mana misi tersebut akan saya jalankan ketika saya menjadi ketua KUA, ketika suatu saat nanti terpilih. Di sini saya tidak akan menyia-nyiakan jabatan yang telah kalian berikan ketika suatu saat nanti saya terpilih. Tidak hanya itu, kami akan menjalankan visi dan misi kami dengan seikhlasnya, dengan semangat yang kami miliki. Tidak hanya sebagai pajangan dan koleksi di KUA. Visi dan misi kami harus berjalan dengan baik. Dan juga agar
bisa menjalankan visi dan misi tersebut, kami juga mempunyai tim yang solid untuk menjalankan visi dan misi tersebut. Dan juga di kecamatan ini banyak sekali nikah di bawah umur. Nah, itu yang kami hadapi untuk sekarang. Nah, ketika saya menjadi ketua KUA untuk tahun 2020 dan 2024, kami akan mengusung suatu konsep, yaitu akan menyuluh atau biasa disebut dengan penyuluhan bahayanya seks di luar nikah. Maksud dalam artiannya, kami akan memberikan edukasi tentang bahayanya seks bebas. Banyak sekarang orang-orang muda di bawah umur yang hamil dan langsung menikah. Akibatnya banyak sekali orang datang ke KUA meminta cerai karena menikah dengan keadaan terpaksa. Nah, itu yang program kami yang akan kami berikan ke sekolah-sekolah suatu saat nanti ketika saya terpilih menjadi ketua KUA. Kami akan memberikan edukasi tentang bahayanya seks bebas atau pergaulan bebas, karena itu juga akan menyebabkan banyaknya penyakit. Contohnya seperti HIV/AIDS dan lainnya, seperti kata orang itu penyakit kuning dan sebagainya. Nah, itu yang harus kami berikan, edukasi tentang hal tersebut. Selanjutnya, kami juga akan memberikan pelatihan terhadap orang yang akan naik haji. Kami akan memberikan informasi, tata cara, dan lainnya. Setelah itu, kami juga akan memberikan layanan terhadap mereka yang tidak tahu tentang haji. Selaras dengan visi dan misi kami berharap suatu saat nanti ketika kami terpilih, kami bisa menjalankannya dengan baik. Itulah yang bisa saya sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian visi misi kepada calon kepala KUA kepada Muhammad Fernanda Hadianur dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fernanda Hadianur, akan menyampaikan visi misi menjadi calon kepala KUA. Saya akan menyampaikan visi, yaitu mewujudkan masyarakat Bamang Tengah, Kelurahan Mentaya, Kecamatan Kota Waringin Timur, Kota Sampit, Kalimantan Tengah, yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin. Saya akan menyampaikan misi saya yang pertama, meningkatkan pembinaan dan pelayanan keagamaan. Jadi di sini untuk masalah urusan keagamaan dijamin akan kedepannya maju. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas layanan nikah dan rujuk. Di sini saya ikut andil, yaitu masalah pembiayaan nikah. Yang ketiga, mengembangkan sistem teknologi informasi. Jadi selama pandemi corona ini kami mengadakan namanya online. Jadi adanya tatap muka yang tidak memungkinkan menjadikan kita untuk secara online. Misalkan dari segi pengiriman berkas, pendaftaran nikah dan rujuk, itu kami sediakan melalui website kami, yaitu KUA. Lalu yang keempat, meningkatkan kemampuan pelayanan petugas dalam
memberikan ke masyarakat. Jadi kami di sini memprioritaskan kemasyarakatan dalam petugas kami untuk lebih berkompeten dalam pelayanan ke masyarakat. Jadi, jika saya terpilih, saya dengan petugas akan memberikan pelayanan penuh pada masyarakat, terutama masalah nikah dan rujuk. Lalu yang kelima, meningkatkan pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan. Di sini saya dengan petugas saya akan memberdayakan lembaga-lembaga yang ada di KUA. Seperti kami akan merencanakan pembangunan gedung yang di depan sebelah kanan yang lahan kita kosong. Saya akan bangun 2 bangunan yang standar Indonesia, yaitu seperti AC dan pelayanan yang lainnya. Jadi, berhubung dengan keadaan pandemi corona seperti ini, kami akan meningkatkan kebersihan di sana, terutama seperti wastafel kami menyediakan hand sanitizer dan lainnya yang berhubungan dengan pandemi corona ini. Maka dari itu, pilihlah kami dan tugas kami untuk kenyamanan masyarakat sekalian. Sekian dan terima kasih dari saya. Pilihlah nomor 2 karena itu yang terbaik untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian visi dan misi kepada calon kepala KUA atas nama Rahimin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rahimin. Saya merupakan kandidat atau calon kantor urusan agama. Pertama-tama, saya akan menyampaikan visi saya dulu, yaitu mewujudkan masyarakat yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin, mandiri, dan berkepribadian gotong royong. Adapun misi saya yang pertama adalah meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk. Dalam hal ini, pelayanan nikah dan rujuk bahwa setiap warga daerah melaksanakan nikah ataupun rujuk di kantor urusan agama ataupun KUA kecamatan ataupun di luar kecamatan akan dikenakan biaya Rp0 ataupun gratis. Adapun warga negara yang tidak mampu ataupun terkena musibah ataupun korban bencana alam yang ingin melaksanakan nikah ataupun rujuk di luar kantor urusan agama ataupun KUA juga akan dikenakan biaya Rp0 ataupun gratis. Yang kedua adalah meningkatkan pelayanan keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup, spiritual, dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana dan kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam keimanan, serta ketakwaan dan akhlak mulia. Adapun program yang saya lakukan ketika melakukan pelayanan keluarga sakinah adalah melaksanakan program pembinaan gerakan keluarga sakinah. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah. Tujuan dan harapan pelayanan ini adalah merespon problema perkawinan dan keluarga di Indonesia, mempersiapkan calon pengantin agar terhindar dari problema perkawinan yang umum terjadi, meningkatkan kemampuan calon pengantin mewujudkan keluarga sakinah, dan diharapkan antara lain menurunkan tingkat perceraian sampai 5% per tahun
menurunkan jumlah nikah usia anak muda sampai 1% setahun, dan indeks sumber daya manusia di Indonesia meningkat dalam tahun terakhir. Yang ketiga adalah meningkatkan pelayanan wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan untuk jangka panjang ataupun jangka pendek sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah ataupun kesejahteraan umum menurut syariat. Perkembangan wakaf di Indonesia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pemahaman keagamaan masyarakat, sehingga menimbulkan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf. Namun, tingginya kesadaran masyarakat ini harus difasilitasi oleh negara sebagai pemegang regulasi perwakafan di Indonesia dengan meningkatkan kualitas pelayanan di kantor urusan agama atau KUA. Yang keempat adalah meningkatkan pelayanan produk halal, yaitu memilah kembali makanan dan minuman ataupun logistik yang halal yang sesuai syariat Islam. Dan jika ada produk yang haram, maka produk tersebut akan dikembalikan lagi langsung kepada distributornya. Yang kelima, meningkatkan pelayanan ibadah sosial. Ibadah sosial adalah ibadah yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi manusia secara umum dan umat Islam secara khusus. Dari sekian banyak perintah dalam agama Islam, secara mayoritas memerintahkan untuk melakukan ibadah sosial. Karena keterbatasan sumber daya manusia, pendataan tentang ibadah sosial yang memuat data masjid, masjid taklim, lembaga keagamaan, TPA, sedikit terabaikan. Oleh karena itu, sumber daya manusia pada ibadah sosial harus ditingkatkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta meningkatkan kembali pada layanannya untuk masyarakat di sekitarnya. Yang keenam adalah meningkatkan pelayanan kemitraan umat. Kemitraan umat mempunyai fungsi menjalin silaturahmi dengan para pemuka agama, baik eksternal dan internal, sehingga terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antar pemerintah, masyarakat, dan pemuka agama yang lainnya. Beragam agama yang ada di Indonesia suatu saat akan memicu suatu persoalan, sehingga mendorong perlunya kemitraan ataupun persaudaraan dalam umat. Perbedaan pemahaman dalam Islam juga dapat memicu konflik, sehingga pembinaan kemitraan umat Islam sangat diperlukan. Kemitraan umat Islam adalah suatu proses, sehingga tidak berhenti di tempat, tetapi senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan umat Islam yang selalu berkembang dan kompleks. Itu adalah meningkatkan pelayanan kesejahteraan masjid. Masjid bagi umat Islam bukan hanya sebagai tempat sholat, hablum minallah, ataupun sebagai tempat sosial kemasyarakatan, hablum minannas. Masjid juga bisa dimaknai sebagai sarana ibadah. Masjid tidak hanya sebatas sebagai tempat ibadah atau kegiatan keagamaan saja, tetapi masjid juga harus terpelihara fisiknya agar jemaah merasa nyaman, aman, dan khusyuk saat beribadah. Maka dari itu, perlunya manajemen masjid yang memiliki tujuan agar segala kegiatan pemeliharaan masjid dapat terkelola dengan baik, dan dibutuhkan sebuah siklus manajemen yang dapat mengoptimalkan seluruh kegiatan yang terdapat di masjid, serta meningkatkan aktivitas fungsi masjid
sebagai tempat untuk kegiatan peribadatan dan kegiatan dakwah. Yang terakhir adalah meningkatkan pelayanan ibadah haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib hukumnya bagi setiap muslim yang mampu. Ibadah haji juga tidak hanya ibadah yang mengorbankan harta, tetapi ibadah yang mengorbankan jasmani dan juga rohani. Tujuan ibadah haji bukanlah semata-mata untuk mengunjungi kota Makkah ataupun kota Madinah. Bukan pula karena wukuf, tawaf, dan juga sa'i. Tetapi tujuan yang sebenarnya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud fasilitas pelayanan di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah selalu memadai, terbukti dengan adanya kenyamanan dalam memberikan pelayanan. Penggunaan teknologi pun juga sudah sangat memadai dengan adanya penunjang pelayanan ibadah haji dan untuk memudahkan orang yang ingin pergi berhaji. Ketanggapan dalam membantu dan menyediakan pelayanan dilakukan dengan menempatkan staf sesuai dengan keahlian masing-masing staf, serta jaminan yang diberikan dalam meningkatkan kepuasan dilakukan dengan melalui jaminan administrasi, jaminan keamanan, serta jaminan keilmuan kepada orang yang ingin pergi berhaji. Sekian, itulah visi misi yang telah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah pembacaan tata tertib debat kandidat. Yang pertama, dilarang melakukan intimidasi dan intervensi, dilarang merokok, dilarang tidur, dan dilarang membuat gaduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi bersama saya Nur Hayati. Di sini saya sebagai moderator dalam sesi debat kali ini yang dihadiri langsung oleh para kandidat dan para tokoh masyarakat. Berikut adalah dokumentasi dari hasil pemungutan suara. Simulasi kegiatan pemungutan suara ini penting bagi KPU terhadap sekurang-kurangnya dua pesan. Yang pertama, kami ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa tanggal 9 Desember 2020 kita akan menyelenggarakan pemungutan suara yang dilaksanakan dengan regulasi yang baru. Jadi yang pertama tentu kegiatan ini sebagai bagian dari sosialisasi kita kepada seluruh masyarakat. Saya tentu berharap semua yang hadir di sini, masyarakat, para pejabat, informasi yang didapat dari kegiatan simulasi ini tidak berhenti di sini, tetapi kemudian disosialisasikan kepada orang-orang di sekitar kita, dimulai dari keluarga kita, tetangga kita, teman kita, kerabat kita, kolega kerja kita. Lalu ini akan terus menyebar, memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemilihan kepala daerah 9 Desember 2020.
Yang kedua, yang ingin dilakukan oleh KPU adalah memastikan bahwa regulasi yang dibuat oleh KPU bisa diimplementasikan di dalam pelaksanaan pemungutan suara. Bahwa setiap orang yang datang, setiap pemilih yang datang itu mematuhi antrian. Bahwa pemilih yang datang itu datang sesuai dengan himbauan KPU agar datang tidak bersamaan pada jam yang sama. Kemudian kami mau pastikan bahwa setiap pemilih paham betul sebelum masuk TPS dia mencuci tangannya. Kemudian petugasnya paham juga dia harus mengukur suhu tubuhnya, suhu tubuh pemilihnya, memastikan bahwa mereka yang suhu tubuhnya di atas 37,3 mereka difasilitasi atau dilayani di dalam bilik suara khusus. Memastikan bahwa setiap perlengkapan yang ada di dalam TPS ini bisa digunakan sebagaimana mestinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dua pesan atas simulasi ini, sosialisasi dan memastikan bahwa regulasinya bisa diimplementasikan dengan baik, itu tentu menjadi semangat kita bersama. Baiklah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung menuju acara utama, yaitu sesi tanya-jawab dengan para tokoh masyarakat. Baiklah, bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya kepada calon nomor 1. Ya, dipersilahkan. Apakah Bapak yakin jika nanti Bapak yang akan terpilih? Ya, sangat yakin lah. Karena kalau dilihat dari keadaan sekarang, insya Allah saya yakin untuk terpilih jadi ketua KUA. Oh iya Pak. Selanjutnya, usaha apa yang sudah Bapak lakukan untuk menyiapkan sebagai calon KUA? Usaha yang saya siapkan itu seperti usaha saya, seperti visi dan misi yang saya berikan kepada masyarakat dan staf-staf kantor ketika saya terpilih jadi calon ketua KUA. Mengenai visi tadi Pak, apakah dilaksanakan dengan baik? Insya Allah saya akan lakukan dengan baik sesuai dengan visi dan misi saya. Terlebih dari itu, saya akan menjalankannya dengan dengan ikhlas, dengan semampunya dan juga tidak hanya mengumbar janji-janji saja. Selanjutnya, apakah langkah selanjutnya yang akan Bapak lakukan jika seandainya Bapak terpilih? Langkah selanjutnya saya akan menerapkan visi dan misi saya tersebut untuk KUA di kecamatan ini, dan juga saya akan menerapkan beberapa metode tentang kalau bisa disebut itu penyuluhan terhadap pernikahan di bawah umur dan juga hubungan bebas antara remaja suatu saat nanti. Dan kami juga memiliki tim tersebut nanti akan ke sekolah seperti MTS, MAN dan lain sebagainya. Nah, itu aja. Oke Pak, selanjutnya bagaimana Bapak terpilih? Apakah menunggu amanat yang diberikan? Insya Allah saya siap dengan amanat yang diberikan ketika saya terpilih menjadi ketua KUA. Jika apa yang menjadikan kami harus memilih Bapak? Apa tadi kurang jelas pertanyaannya?
kita yang menjadi ini untuk harus memilih Bapak? Karena saya akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan juga saya tidak akan memungut pungli ketika ada yang mau menikah ke KUA gratis semuanya ketika mau nikah ke KUA. Dan juga kami akan memberikan pendalaman lebih jauh tentang pernikahan sebelum orang-orang mau menikah. Kami akan memberikan sedikit stimulasi kata orang dan juga pelatihan lah. Nah, seperti itu. Baik. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya tanyakan. Ya, terima kasih telah bertanya. Baiklah, bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Jadi pertanyaan saya ini cukup simpel kepada kandidat nomor 2. Jadi pertanyaannya, bagaimana tanggapan Anda mengenai pernikahan di bawah umur tetapi tetap memaksa untuk menikah? Nah, misalnya dengan memalsukan umur dan bahkan merubah akta kelahiran. Nah, mungkin itu saja, Bapak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya jawab ya. Jadi pernikahan di bawah umur ini bisa disebut dengan pernikahan dini. Jadi di dalam KUA itu untuk pernikahan di bawah umur, di bawah usia 19 tahun, baik calon laki-lakinya maupun wanitanya. Nah, itu tidak akan diterima di KUA. Kenapa? Karena ini melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu tentang perkawinan. Isi inti dari undang-undangnya ini yaitu laki-laki 19 tahun, wanita 16 tahun. Itu undang-undang yang terdahulu. Untuk yang undang-undang yang sekarang, yang nomor 16 tahun 2019, itu untuk laki-lakinya maupun wanitanya sama, jadi 19 tahun. Di bawah dari itu tidak bisa. Nah, lalu fenomena memasukkan usia sampai mengubah akta kelahiran untuk bisa nikah di KUA. Nah, jelas ini kan sudah melanggar tadi dari undang-undang. Di KUA untuk tidak menerima. Di Indonesia tidak salah ya, 23% itu pernikahan di bawah usia sebanyak itu. Ya, jadi sini fenomena tadi kebanyakan di sekitar kita, yang dimana melakukan orang tuanya pernikahan siri atau di bawah tangan. Nah, lalu terkait dengan ini, tentu kan tidak tertulis di KUA, tidak sah, legalitas. Saya dengan tim saya untuk menghalau fenomena yang seperti ini, yaitu kerjasama antara KUA, tokoh pemuka seperti di masyarakat, dan Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Anak. Tujuan kerjasama kami ini yaitu untuk mengedukasi ke orang tua tentang pola pengasuhan anak, yang dimana kan fenomena yang seperti ini orang tua
lebih banyak mengutamakan anaknya untuk nikah di usia di bawah di usia 19 tahun. Nah, saya kira seperti itu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baiklah, bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan bertanya kepada kandidat nomor 3. Kualitas yang seperti apakah yang Anda berikan pada saat pelayanan nikah dan rujuk? Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu kualitas yang saya berikan terhadap pelayanan nikah dan rujuk. Dalam hal ini, pelayanan nikah dan rujuk bagi setiap warga negara yang ingin melaksanakan pernikahan atau rujuk di kantor urusan agama atau KUA akan dikenakan biaya Rp0 atau gratis. Adapun terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi ataupun korban musibah ataupun bencana alam yang ingin melaksanakan nikah ataupun rujuk di kantor urusan agama juga akan dikenakan biaya Rp0. Bagi para pasangan yang ingin melaksanakan rujuk, sebelumnya kami akan melakukan program pembinaan gerakan keluarga sakinah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dengan pemerintah. Tujuan dan harapan pelayanan ini antara lain merespon problema perkawinan dan keluarga di Indonesia, mempersiapkan calon pengantin agar terhindar dari problema ataupun masalah perkawinan yang umum terjadi, meningkatkan kemampuan calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah yang diharapkan untuk menurunkan tingkat perceraian sampai 10% per tahun, dan juga menurunkan jumlah nikah usia anak muda sampai 1% per tahun, serta indeks sumber daya manusia di Indonesia meningkat untuk tahun terakhir. Sekian. Terima kasih. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu. Hari ini adalah hari di mana pengumuman hasil pemilihan Kepala KUA Kementerian Urusan Agama yang terletak di Bamang Tengah, Kelurahan Mentaya, Kecamatan Kota Waringin Timur, Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Dikandidati oleh 3 orang yang merupakan orang-orang yang saat ini juga bekerja di kantor KUA yang bersangkutan. Adapun hasil perhitungan jumlah pemungutan suara masyarakat terhadap Kepala KUA sebagai berikut. Yang pertama, kandidat atas nama Rahman Wahid Santoso, suara yang diperoleh berjumlah 136 orang. Yang kedua, kandidat atas nama Muhammad Fernanda Hadianor, suara yang diperoleh berjumlah 133 orang. Dan yang ketiga, kandidat atas nama Rahimin, suara yang diperoleh berjumlah 157 orang. Jadi, hasil pengumuman Kepala KUA resmi dimenangi oleh kandidat nomor urut 3 atas nama Rahimin. Alhamdulillah, kita sudah mengetahui pemenang dari pemilihan kali ini, yaitu Bapak Rahimin. Semoga beliau bisa amanah dan dalam menjalankan tugas. Saya sebagai moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya Anggun Puspitasari. Di sini menginformasikan tentang informasi berkelanjutan sebelumnya, yaitu membahas tentang pemilihan ketua KUA atau kepala KUA yang terletak di Bamang Tengah, Kelurahan Mentaya, Kecamatan Kota Waringin Timur,
Kota Sampit di Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut kondisi dan keadaan. Saya merasa kecewa karena tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Kok bisa sih kandidat yang tidak banyak pendukung bisa terpilih? Kayaknya ada yang tidak beres deh. Komentar dari saya pribadi, alhamdulillah akan saya terima dengan lapang dada. Walaupun yang terpilih bukan apa yang saya harapkan, namun saya cuma berharap semoga beliau bisa memimpin dengan baik. Mengenai tanggapan saya pada kali ini, sama sekali saya tidak setuju dan tidak menerima. Dalam hal ini pasti tentunya ada kecurangan. Pokoknya saya sama sekali tidak terima. Dan nanti tentunya saya akan menyelidiki tentang hal ini. Dan jika memang kandidat C melakukan kecurangan, tentunya pasti saya akan tuntut. Sekian informasi yang kami sampaikan. Saya atas nama Anggun Puspitasari izin pamit undur diri. Saksikan terus TV kami setiap Senin sampai Rabu pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Salam sejahtera untuk kita semua. Audio Jungle. Audio Jungle.